Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Hari ini hari Selasa, tepatnya tanggal 2 Februari tahun 2021. Kita masuk pelajaran IPS. Materi kita hari ini tentang pasar bebas. Nah, apa saja anggota yang berkaitan dengan perdagangan atau pasar bebas? Ada 5 negara atau ada 5 organisasi yang berkaitan dengan perdagangan atau pasar bebas. Yang pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. 2, ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Yang ketiga, Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. Yang keempat, Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Dan yang kelima, World Trade Organization atau WTO. Nah, kita masuk yang pertama tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA. Kita akan mempelajari tentang latar belakang dirinya dan tujuannya. Latar belakang berdirinya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN, yang artinya semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN menerapkan sistem perdagangan bebas. Selain itu, kurang lebih dari 2 dekade yang lalu, tepatnya Desember tahun 1997, ketika KTT ASEAN yang diselenggarakan di kota Kuala Lumpur, dengan terwujudnya ASEAN Community dapat menjadikan posisi ASEAN menjadi lebih strategis di kancah internasional, sehingga terjadi suatu dialog antar sektor yang saling melengkapi. Nah, tujuan dari MEA ialah yang pertama, MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata. Yang kedua, MEA dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetensi yang tinggi. Yang ketiga, MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas. Dan yang keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Nah, sekarang kita masuk ke ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Kita akan mempelajari latar belakang berdirinya dan tujuannya. Nah, latar belakang berdirinya AFTA. AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. Perkembangan terakhir yang terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang ke 10 anggota ASEAN. Nah, ke 10 negara ini sudah ibu buat bendera-benderanya. Coba perhatikan, ada negara apa saja ya. Yang pertama itu negara Singapura, yang kedua Indonesia, yang ketiga Malaysia, yang keempat Kambodia atau Kamboja, 5 Thailand, yang keenam Myanmar, yang ketujuh Laos, yang kedelapan Vietnam, yang kesembilan Filipina atau Filipina, yang ke-10 Brunei Darussalam. Nah, tujuan AFTA sendiri yaitu yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi kompetitif sehingga memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak investasi asing atau penanaman modal asing. Dan yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Nah, kita masuk ke Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. Kita akan mempelajari latar belakang dirinya dan tujuannya. Di sini latar belakang dirinya APEC. Perubahan di Uni Soviet dan Eropa Timur merupakan salah satu latar belakang dirinya APEC. Runtuhnya Uni Soviet
Dengan sistem ekonomi komunis yang tertutup secara bertahap oleh negara Eropa Timur yang berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas, sehingga terjadilah atau berdirinya APEC karena adanya perubahan di Uni Soviet ya nak. Pada saat itu sedang berlangsung perundingan di Uruguay yang melatar belakangi terbentuknya WTO. Karena kekhawatiran gagalnya perundingan, maka terbentuklah APEC. Nah, tujuan dari APEC itu sendiri yaitu yang pertama meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, yang kedua memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, yang ketiga tempat usaha negara maju, yang keempat meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota, yang kelima menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat. Nah, selanjutnya kita beralih ke Uni Eropa atau MEA. Nah, latar belakang berdirinya Uni Eropa atau MEA melalui perjanjian Maastricht, ke-12 negara anggota masyarakat Eropa disatukan dalam mekanisme kesatuan Eropa dengan pelaksanaan yang bertahap. Beberapa bentuk perjanjian pernah dilakukan MEA harus mengalami beberapa kali amandemen. Nah, pada tahun 2004, keanggotaan Uni Eropa berjumlah 25 negara. 10 negara yang menjadi anggota baru itu berasal dari wilayah Eropa Timur. Tujuan dari Uni Eropa atau MEA yang pertama, memperbaiki taraf hidup dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas. Yang ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Dan yang keempat, memperluas hubungan dengan negara-negara lain. Nah, selanjutnya kita beralih ke World Trade Organization atau WTO. Maaf ya nak, ibu salah tulis di judulnya. Judul yang seharusnya yaitu latar belakang berdirinya WTO. Di sini latar belakang berdirinya WTO sebagai organisasi perdagangan dunia yang merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Organisasi ini dibentuk tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT atau General Agreement on Traffic and Trade. WTO terbentuk setelah dilakukannya perundingan putaran Uruguay pada tahun 1986 sampai dengan 1994. Putaran tersebut mencakup semua bidang perdagangan. Nah, tujuan dari WTO itu sendiri yaitu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. Yang kedua, membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Yang ketiga, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Yang keempat, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Yang kelima, menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminatif. Dan yang keenam, menyediakan forum untuk membicarakan masalah-masalah yang ada atau yang terjadi dalam organisasi WTO. Nah, pembelajaran kita sampai di sini dulu. Tugas akan ibu berikan secara terpisah. Anak-anak ibu tolong diringkas apa yang ada di materi kita ini. Kalau bisa dicatat saja semua karena singkatnya yang ibu sampaikan. Oke, selamat belajar anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.